Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Mana suaranya coba shalom? Shalom. Wah, anak-anak Tuhan luar biasa. Ayo tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketemu lagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020 bersama Kakak Lia dalam Sekolah Minggu Pargemit Paulus Kupang tahun 2020. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Lia mau ajak adik-adik sekalian untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Untuk itu coba adik-adik semua yang di rumah, ayo bangun berdiri semuanya. Ayo bangun berdiri. Semuanya sudah berdiri? Sudah, karena kita akan menyanyikan dua lagu berturut-turut. Dua lagu berturut-turut, yang pertama lagu Hari Ini Harinya Tuhan, dan lagu yang kedua lagu Happy Ya Ya Ya. Adik-adik hafal lagunya kan? Kalau tidak hafal, nanti liriknya muncul di jendela par, di layar TV, layar laptop, atau layar HP. Semuanya sudah berdiri? Sudah? Sama-sama hitung dengan Kakak Lia ya. 1, 2, 3. Musik mainkan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kesenangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Ayo, duduk yang rapi, duduk yang sopan, dan apa? Berjarak. Tidak boleh duduk dekat-dekat. Sudah? Ayo, yang masih duduk dekat-dekat, coba ambil jaraknya. Ayo, dengan teman-teman, dengan adik atau dengan kakak, harus berjarak. Nah, kalau sudah, Kakak Lia mau tanya. Sekarang siapa yang kalau keluar rumah misalnya pergi ke kios tapi tidak pakai masker? Ayo, siapa yang masih nakal, masih tidak pakai masker? Tidak boleh. Anak-anak Tuhan yang baik harus ingat, setiap kali keluar rumah harus pakai masker, harus pakai masker yang baik. Dan ingat, setiap kali pulang dari mana-mana harus langsung cuci tangan. Kalau bisa langsung mandi, ganti baju yang dipakai di luar, simpan bajunya di tempat kotor, kemudian pakai baju yang bersih, baru masuk ke dalam rumah. Kakak Lia yakin anak-anak Tuhan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, yang bisa jaga dirinya sendiri, bisa jaga lingkungan. Nah, sekarang Kakak Lia mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita akan minta pertolongan Tuhan untuk memimpin sekolah minggu kita hari ini, sekaligus kita akan memohon ampun karena secara sengaja maupun tidak sengaja kita pasti menyakiti hati Tuhan Yesus. Karena itu semuanya ambil jurus berdoa. 1, 2, 3. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus masih menuntun dan menyertai kami anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus tolong berkati, pimpin dan sertai sekolah minggu hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik.
Tuhan Yesus, kami juga datang ke hadapan hadirat-Mu untuk memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan yang melukai hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dan sertailah kami agar kami senantiasa berusaha untuk menjalankan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sertailah kami, hidup kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kita sudah minta ampun di Tuhan Yesus, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus yakin dan percaya bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Karena itu kita harus berjanji, bukan cuma berjanji kepada guru sekolah minggu, berjanji kepada papa mama, atau berjanji kepada guru-guru di sekolah, tapi kita berjanjinya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita tidak akan melakukan dosa lagi. Kita harus ingat untuk selalu melakukan kebaikan. Nah, sekarang Kakak Lia mau ajak adik-adik untuk sekali lagi bangun berdiri. Ayo, bangun berdiri. Anak-anak Tuhan harus semangat. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan 2 lagu lagi, yaitu lagu Hatiku Penuh Nyanyian dan Aku Anak Raja. Semua sudah berdiri? Ayo, yang masih duduk. Semua sudah berdiri. Oke, sekarang Kakak Lia minta bantuan sekali lagi, kita sama-sama hitung. 1, 2, 3, musik mainkan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, kita akan masuk dalam apa? Dalam proses pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Jadi, Kakak Lia mau tanya adik-adik, siapa yang belum ada Alkitab di depan meja? Ayo, siapa yang belum pegang Alkitab? Ayo, yang belum pegang Alkitab, Kakak Lia kasih waktu. Kakak Lia hitung sampai 5. Ambil Alkitab di kamar, ambil Alkitab di laci, simpan di depan atau di samping tempat duduk adik-adik. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Alkitabnya sudah ada? Sudah pegang? Sudah simpan? Nah, simpan yang baik di depan atau simpan di samping. Kita akan sama-sama sekali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi sambil duduk saja ya. Sambil duduk tapi harus apa? Tepuk tangan. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sama-sama berhitung ya. 1, 2, 3. Musik mainkan. Kakiku terang bagi jalanku.
di minggu pagi yang cerah, di saat anak-anak sedang mempersiapkan diri mengikuti sekolah minggu online, ternyata ada satu anak yang sedang sedih adik-adik. Anak itu bernama Sisi. Sisi nangisnya kencang sekali adik-adik, sampai dia mengagetkan ibunya. Ibunya pun datang dan menghampiri dia. Aku hari ini sedih sekali. Sisi, kenapa kamu nak? Anak ibu yang cantik kok menangis? Ini kan sudah mau jam sekolah minggu online. Ayo, kamu persiapkan diri dulu ya. Jangan nangis lagi nak. Kenapa anak mama sayang? Aku sedih sekali ma. Teman-temanku kemarin mereka mengejek-ngejek aku ma. Mereka bilang Sisi penakut, Sisi penakut. Begitu kata mereka mama. Mereka bilang virus corona itu paling suka dengan anak-anak yang penakut sepertiku ma. Masa sih mereka bilang begitu? Anak ibu tidak begitu kok. Teman-teman, adik-adik, mengejek-ngejek itu baik tidak ya? Menakut-nakuti itu baik tidak ya? Sisi, sudah. Tenang ya. Sekarang kamu ikut sekolah minggu online dulu, ya? Baik, Mbak. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa juga meminta Tuhan supaya memberkati sekolah minggu kita. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yeay, pintar sekali. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bilang haleluya. Sekali lagi, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bilang haleluya. Oke, pintar sekali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu adik-adik. Biar kita bisa mendengarkan dengan baik dan kita bisa ditolong oleh Tuhan Yesus melakukan perintah firman Tuhan hari ini. Karena itu, mari kita semuanya, mana jurus doanya mana nih untuk kita mau berdoa? Coba 1, 2, 3, jurus doa. 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami masih ditolong oleh Tuhan untuk memasuki hari Minggu di hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena dalam ibadah ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk duduk dan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan dan kami mohon biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kami dan kami juga ditolong oleh Tuhan untuk melakukan perintah firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama Kak Puput bilang amin. Pintar sekali. Nah adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk yang manis. Telinganya dibuka lebar-lebar dan matanya dibuka lebar-lebar. Oke sudah? Oke, begini ceritanya. Adik-adik, pada waktu peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus, rupanya ada sebagian orang yang melihat peristiwa itu dan berlari memberitahukannya kepada orang Farisi dan juga imam-imam kepala. Wah, orang Farisi dan imam-imam kepala jengkel sekali adik-adik. Mereka kesal. Kenapa Tuhan Yesus bisa berbuat seperti itu? Mereka kesal sekali. Dan sejak saat itu,
mereka mulai berencana untuk mau menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk dia akan pergi meninggalkan murid-murid. Yesus tahu bahwa saatnya sudah hampir tiba, dia akan ditangkap dan disiksa. Karena itu, pada suatu kesempatan makan malam bersama, Yesus pun melihat muridnya satu persatu dengan perasaan yang terharu. Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Begini perintahnya. Hai anak-anakku, saatku sudah hampir tiba. Aku tidak akan lama lagi bersama-sama dengan kamu. Karena itu aku mau memberikan perintah kepada kamu. Kepada kamu Simon, Andreas, dan yang lainnya. Dengarkanlah baik-baik perintahku ini. Aku mau supaya kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti aku mengasihi kamu. Perintahku ini juga kutujukan buat kalian semua yang percaya kepadaku. Aku mau kalian harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kalian. Dengan demikian, kalian akan disebut anak-anakku. Nah, adik-adik, rupanya ada murid yang kebingungan nih adik-adik. Apa yang maksud Tuhan Yesus berkata seperti itu? Mau kemana Tuhan Yesus? Murid itu adalah Simon Petrus. Guru, kemana guru akan pergi? Masa guru mau meninggalkan kami? Kami ketakutan guru. Kalau guru pergi, siapa yang bersama-sama dengan kami guru? Aku dengan yang lainnya pasti ketakutan sekali. Aku mau ikut engkau guru, kemanapun guru pergi. Aku rela meninggalkan pekerjaanku, kehidupanku, semua aku rela tinggalkan supaya aku bisa mengikutimu guru. Ajak aku ya guru, aku tidak mau tinggal di sini sendirian guru. Pokoknya aku berani, aku tidak takut kepada apapun. Aku bahkan rela mati untukmu guru. Ajak aku ya guru. Petrus. Aku kagum sekali dengan keberanianmu. Engkau bilang engkau rela mati bagiku. Wah, itu sangat baik sekali Petrus. Tapi aku mengenalmu lebih daripada engkau mengenalmu diri sendiri. Sekarang engkau bilang engkau mau mati bagiku. Tetapi pada saatnya nanti, ketika orang-orang datang menangkap aku dengan pedang-pedang mereka, engkau dan yang lainnya akan meninggalkan aku. Dan engkau akan sangat ketakutan Petrus. Bahkan engkau akan berkata kepada mereka bahwa engkau tidak mengenal aku. Begitu Petrus. Begitu guru. Masa sih begitu guru? Adik-adik, rupanya murid-murid sangat ketakutan dengan perkataan Yesus itu. Mereka tidak akan membayangkan bahwa Yesus bisa berkata-kata seperti itu adik-adik. Mereka mulai berbisik-bisik satu dengan yang lainnya. Petrus dengan Thomas. Hei Thomas,
Kamu takut tidak? Yesus ternyata mau meninggalkan kita. Aduh, bagaimana ini? Siapa yang akan menjaga kita nanti kalau Yesus sudah pergi? Aku takut sekali, Thomas. Kamu takut tidak? Aku juga takut, Petrus. Bagaimana ini kalau kita sendirian? Nanti orang-orang yang membenci Yesus, yang katanya mau menangkap Yesus itu, pasti mereka juga akan menangkap kita. Kita akan dimasukkan ke dalam penjara. Aduh, aku tidak mau. Aku takut sekali. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana sih? Katanya Yesus mau bersama-sama dengan kita, tapi nyatanya dia akan pergi meninggalkan kita. Aduh, itulah Thomas, aku juga bingung. Teman-teman, kalian pasti juga pernah merasakan takut seperti kami, ya kan? Coba, kalau lagi takut, bagaimana ya muka kalian? Hah? Begitu ya? Adik-adik, rupanya murid-murid sangat ketakutan dengan perkataan Yesus itu. Mereka tidak mau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Mereka merasa takut, merasa gelisah adik-adik. Nah, yang murid-murid rasakan itu pasti adik-adik juga pernah merasakannya. Apa ayo yang buat adik-adik pernah merasa takut? Takut karena nilai ulangannya jelek, nanti dimarahi papa mama. Takut karena berbuat kesalahan, takut gelap, takut virus corona. Wah, ternyata yang adik rasakan itu juga sama dengan yang dirasakan murid-murid. Dan rupanya Yesus tahu dan dia merasakan kalau murid-muridnya takut adik-adik. Karena itu, dia pun berbicara untuk menenangkan murid-muridnya. Anak-anakku, jangan takut dan janganlah gelisah. Aku mengasihimu. Bahkan aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Kalian harus percaya kepadaku. Ini juga aku tujukan untuk kalian semua yang percaya kepadaku. Dengarkan baik-baik isi hatiku. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Aku selalu ada bersama dengan kalian. Kemanapun kalian pergi, apapun yang kalian buat. Maksudku, aku harus mendahului kamu untuk menyediakan tempat bagimu dan juga bagiku. Ya, benar sekali. Itu adalah hadiah buat kalian semua yang sudah percaya kepadaku dan menerimaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalian akan tinggal bersamaku di rumahku di surga. Betul sekali adik-adik, itu hadiah bagi kalian dan juga bagi kalian Thomas, Petrus, dan semuanya. Aku rindu untuk tinggal bersama-sama dengan kalian semua. Karena itu, aku harus mendahului kalian untuk menyiapkan tempat di rumahku. Jadi, tidak benar aku akan meninggalkan kalian. Aku tidak akan meninggalkan kalian dan akan memberikan penolong untuk bersama-sama dengan kalian. Jadi, kalian jangan pernah takut ya.
Tetapi Thomas, kemanapun aku pergi, ke tempat aku pergi, kamu sebenarnya tahu jalan ke situ. Guru, kami tidak tahu kemana guru akan pergi. Jadi bagaimana kami bisa tahu jalan itu, guru? Aku jadi semakin bingung. Kemana guru akan pergi? Jalan ke situ. Aku tidak tahu, guru. Thomas, yang kumaksudkan dengan jalan itu adalah aku. Anak-anakku, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, syarat untuk kalian bisa tinggal denganku adalah menerimaku dan percaya bahwa aku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalian mau kan tinggal bersama-sama denganku? Thomas, kalian mau kan tinggal bersama-sama denganku? Pasti mau, guru. Aku mau, guru. Wah, ternyata guru tidak benar-benar meninggalkan kami. Guru hanya pergi mendahului kami untuk menyiapkan tempat bagi kami supaya kami nanti bisa tinggal sama-sama dengan guru. Begitu ya? Wah, teman-teman, kalian dengar sendiri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua, termasuk kalian adik-adik. Tuhan tetap menjaga kalian. Wah, kalian senang pasti. Aku saja senang. Teman-temanku yang lain, Simon Petrus, Andreas, juga pasti senang. Kalian senang berarti, ya kan? Ya kan? Wah, kalau begini sih, aku tidak akan takut lagi. Benar sekali, Thomas. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Kalian harus percaya padaku. Nah, karena kalian percaya kepadaku, kalian juga harus melakukan apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan. Anak-anakku, ini pesan buat kalian juga ya. Karena kalian sudah percaya kepadaku, kalian juga harus melakukan apa yang aku kerjakan. Yang aku kerjakan itu apa coba? Menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Kalian pun juga harus melakukan itu sebagai tanda kalian adalah anak-anakku. Kalian bisa lihat di sekeliling kalian. Kalau ada teman kalian yang berkekurangan, kalian harus bantu dia. Berikan makanan yang kalian punya untuk mereka. Atau kalian bisa membagikan masker yang kalian punya untuk teman kalian yang belum punya. Seperti itu. Karena tujuan aku memberkati kehidupan papa mama kalian bukan untuk dinikmati sendiri, tapi supaya dibagikan kepada orang lain dan mereka bisa merasakan berkat daripadaku. Kalau kalian melakukan itu tanda dan bukti kalian percaya kepadaku. Kalian anak-anakku, kalian adalah murid-muridku. Ini juga untuk kalian, Thomas, dan yang lainnya ya. Oh iya, pada saat kalian sedih misalnya, seperti Sisi tadi, kalian bisa datang dan berdoa kepadaku.
aku sering mendengar doa dari papa mama kalian. Kalian tahu tidak? Pada saat kalian lagi sakit, papa mama kalian sering datang dan meminta supaya aku menyembuhkan kalian. Kadang-kadang sampai menangis. Atau kalian lagi sementara ujian, lagi ulangan, papa mama kalian datang dan memohon kepadaku supaya aku memberikan kalian nilai yang bagus, masa depan yang bagus. Aku senang kalau ada anak-anakku yang datang dan berbicara denganku. Karena itu, kapanpun kalian merasa takut, merasa gelisah, kalian datang kepadaku. Apa yang kalian minta di dalam namaku, aku pasti akan memberikannya kepada kalian. Aku membuka telingaku lebar-lebar untuk mendengarkan cerita dari kalian apa saja. 24 jam aku bersedia mendengarkan cerita dari kalian ya. Aku tunggu ya. Siapa yang sekarang mau belajar untuk berdoa kepadaku? Wah, aku senang sekali kalau begitu. Iya, Mama, aku senang sekali Mama. Wah, firman Tuhan tadi sangat memberkatiku. Wah, aku tidak takut lagi Mama. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita Mama. Dia sayang kepadaku dan kepada Mama juga. Aduh, kalau tahu seperti ini, aku tidak perlu capek-capek menangis Mama. Biar saja teman-temanku, mereka mengejek-ngejek aku tidak mau mendengarkan lagi. Oh iya Mama, tadi kata Tuhan Yesus, aku harus percaya kepadanya. Aku mau percaya pada Yesus. Teman-teman, kalian mau kan percaya kepada Yesus? Yuk sama-sama kita bilang, aku mau percaya pada Yesus. Yeay! Oh iya, tadi Tuhan Yesus bilang Mama, bahwa aku harus melakukan apa yang Tuhan Yesus minta dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Aku punya masker yang lebih Mama. Aku mau memberikannya kepada Hana tetanggaku. Oh iya Mama, Hana itu juga tidak bisa belajar online Mama. Karena HP-nya tidak ada, tidak punya HP seperti punyaku. Aku mau membagikannya dan mau mengajak Hana belajar sama-sama denganku. Aku senang sekali, aku sangat bersuka cita. Aku juga mau mendoakan Hana dan semua orang-orang yang sakit corona biar cepat sembuh, biar ketakutanku ini hilang. Ayo Mama, kita pergi sekarang Mama, kita pergi ke Hana Mama. Sisi, begini saja baru kamu tertawa. Tadi kamu menangis. Begini dulu, ini baru anak Mama, ini baru anak Tuhan Yesus. Ya, ayo Mama, sekarang kita pergi antarkan maskernya buat Hana Mama. Sebentar dulu Sisi, Mama masih masak. Mama lama sekali. Habis masak kita pergi ya Mama. Oke Sisi, oke Mama. Nah adik-adik, ceritanya sudah selesai. Bagaimana? Kalian suka kan? Kamu pun saja suka dan merasa diberkati. Jangan lupa, cerita hari ini berjudul Percaya kepada Yesus. Sekali lagi kita ulangi ya. Apa judul cerita hari ini? Percaya kepada Yesus. Betul sekali adik-adik. Nah, cerita tadi itu aku pun tidak mengarang-arangnya sendiri loh adik-adik. Tapi diambil dari Alkitab. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 14. Itu dia. Adik-adik kalau mau baca juga bisa. Setelah ini adik-adik bisa buka, bisa baca atau minta papa mama untuk membacakannya bagi adik-adik. Nah,
sebelum mengakhiri sekolah minggu ini, Kakak Puput mau ajak semuanya bangkit berdiri yang tegak seperti ini, dan kemudian kita hafal ayat hafalan ya. Nah, sudah? Kakak Puput lihat masih ada yang duduk tuh, masih ada yang nguap, ngantuk ya? Gua abis ini baru tidur siang. Ya, sekarang semuanya bangkit berdiri dan kita mau hafal ayat hafalannya ya. Ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 5. Ulangi ya, sama-sama dengan Kak Puput. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Mazmur 37 ayat 5. Nah, itu dia. Bunyinya apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, dan ia akan bertindak. Sekali lagi ya, sama-sama dengan Kak Puput ucap. Ayat hafalan hari ini terambil dari mana? Dari kitab Mazmur 37 ayat 5. Bunyinya apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, dan ia akan bertindak. Yeay, hebat sekali adik-adik. Nah, sekarang Kakak pun mau mengajarkan adik-adik supaya adik-adik lebih gampang hafalnya dan terus mengingat firman Tuhan itu dalam pikiran adik-adik ya. Jadi, yang berikutnya Kakak Puput akan mengucapkan ayatnya, adik-adik bikin gerakannya. Adik-adik tidak perlu mengucapkan ayatnya, bikin saja gerakannya, Kakak Puput yang akan mengucapkannya ya. Siap? Siap pastinya. Siap? Oke, kita mulai. Ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Betul sekali. Yeay. Sekarang gantian adik-adik. Kakak Puput yang akan buat gerakannya, adik-adik yang ucap kata-katanya ya. Coba kita mulai. Kakak Puput bisa tidak ya? Kakak Puput juga tidak mau kalah dengan adik-adik. Nah, ayat hafalannya terambil dari mana? Nah, betul begitu kan? Oke, 100 buat adik-adik dan Kakak Puput juga dong. Oke, cerita kita sampai di situ. Semoga ini memberkati adik-adik sekalian dan kita akan menutupnya dengan doa, ya. Kita berdoa sama-sama. Sekali lagi, jurus doanya mana? Jurus doa. 1, 2, 3. Kita berdoa. Bapa di surga yang baik, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami dengan firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kami tidak akan menjadi anak yang takut lagi. Kami mau benar-benar menyerahkan hidup kami dan sepenuhnya percaya kepadamu. Kami juga mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kami juga mau belajar untuk rajin berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di situ ceritanya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Shalom. Oke, anak-anak Tuhan, semua sudah dengar firman tadi? Sudah? Dia punya judul cerita apa? Percaya pada Yesus. Nah, adik-adik, seperti tadi yang sudah Kak Puput ceritakan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah menang atas maut, Tuhan Yesus pula yang akan memenangkan kita dari segala macam pencobaan
cobaan, sama seperti sekarang. Sekarang kita di rumah saja karena takut apa? Takut virus corona. Selain takut virus corona, tapi kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang akan memenangkan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan kita. Untuk itu Kakak Lia mau ingatkan kepada adik-adik di rumah, jangan lupa, sekalipun kita hanya di rumah, kita harus ingat untuk selalu apa? Berdoa. Setelah berdoa, kita harus apa? Rajin membaca firman Tuhan dan kemudian dengar-dengaran kepada orang tua. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar kita berdoa supaya Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita dan Tuhan Yesus yang akan memulihkan negeri kita, memulihkan bumi kita. Nah, sekali lagi Kakak Lia mau ajak adik-adik semua untuk bangun berdiri. Ayo bangun berdiri, anak-anak Tuhan yang sudah dengar firman Tuhan harus semangat, tidak boleh malas-malas ya. Oke, semuanya sudah bangun berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu pujian Stop Ku Mau Katakan. Lagunya judul apa? Stop Ku Mau Katakan. Oke, sama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3. Musik mainkan. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oh, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, kita sudah mau selesai sekolah minggu hari ini. Tapi sekali lagi Kakak Lia mau ingatkan, duduknya harus berjarak dan selalu ingat, di rumah kita harus selalu rajin berdoa. Kemudian harus rajin baca Alkitab. Kemudian harus dengar-dengaran dengan orang tua. Dan jangan lupa untuk mandi. Nah, sekalipun kita di rumah hanya belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah, bermain pun di rumah, tapi kita tidak boleh malas mandi. Kakak yakin anak-anak sekolah minggu pasti anak-anak yang pintar, jadi mereka rajin-rajin makan, mereka pun rajin mandi, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama berdoa. Kita akan berdoa. Untuk itu, ayo semuanya jurus berdoa. 1, 2, 3. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati sekolah minggu kami sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, berkatilah hidup kami, sertailah hidup kami, biarlah hidup kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami agar minggu depan kami masih dapat bersekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, ini sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekolah minggu kita sampai di sini. Jangan lupa, minggu depan kita masih ada sekolah minggu online di channel YouTube Gemit Paulus Kupang. Dan sekali lagi Kakak Lia mau minta tolong buat papa, mama, atau kakak-kakak yang sedang menonton bersama dengan adik-adik. Minta tolong untuk like video ini, komen di bawahnya, dan subscribe. Oke. Ayo sekali lagi, like, komen, dan subscribe. Oke adik-adik, sekali lagi Kakak Lia mau ucapkan
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.